Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baina Al-Azizah, NIM D1B1222014. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Farmasi dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Pada video ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang lipid yang diberikan oleh Bapak Apoteker Abdul Wahid Sulaiman, S.Far, M.Far, selaku dosen Kimia Organik 2. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya memohon kepada teman-teman agar memberi like dan share ke teman-teman lainnya. Nah, sebelum kita membahas ke materi inti, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih kimia organik itu. Nah, kimia organik merupakan percabangan studi ilmiah dari ilmu kimia mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu lipid. Yang pertama, pengertian lipid. Lipid adalah kelompok makromolekuler dengan struktur kimia beragam. Lipid memiliki arti lain sebagai kelompok besar dengan gugus fungsi karboksil COOH atau gugus ester COOR yang tidak dapat larut dalam air. Tetapi lipid ini larut dalam pelarut nonpolar. Kenapa sih lipid tidak larut dalam air? Karena air merupakan pelarut polar. Nah, sedangkan tadi dijelaskan di awal, lipid itu hanya larut pada pelarut nonpolar. Nah, lipid hanya larut pada pelarut nonpolar, contohnya itu seperti kloroform, alkohol, ester, dan benzen yang banyak kita jumpai pada laboratorium. Contoh senyawa lipida adalah lemak, minyak, lilin, beberapa vitamin dan hormon, dan komponen penyusun membran sel non-protein. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur umum lipid. Nah, dapat kita lihat pada slide yang saya tampilkan. Yang pertama itu pada bagian atas adalah kolesterol dan asam oleat. Kemudian di bawahnya kolesterol itu yang kedua ada struktur bagian tengah adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oleoil, stearoil, dan palmitol yang melekat pada kerangka gliserol. Kemudian yang pada paling bawah itu yang ketiga itu di bagian bawah adalah fosfolipid. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sarastiwi dengan NIM D1B1222037. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya yang berjudul beberapa contoh lipid dan juga ciri khusus lipid. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama saya akan membahas asam lemak, di mana terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Yang pertama, lemak jenuh terdapat pada mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan juga minyak sawit. Selanjutnya ini adalah contoh tabel asam lemak jenuh. Yang pertama adalah asam asetat dengan karbon skeleton 2:0. Keterangannya hasil akhir produk mayor fermentasi karbohidrat, organisme, rumen, dan kekum herbivora. Dan kedua, asam propionat dengan karbon skeleton 3:0. Nah, kalau yang asam asetat adalah hasil akhir produk mayor, sedangkan asam propionat ini adalah salah satu hasil akhir dari produk fermentasi. Selanjutnya ada asam butirat, asam folerat, asam kaporat, yaitu memiliki keterangan yang sama, jenis lemak pada butter, salah satu hasil akhir produk fermentasi, karbohidrat, organisme, rumen, dan kekum herbivora. Selanjutnya ada asam laurat dengan 12:0, di mana asam lemak
terdapat pada kayu manis, biji palem, minyak kelapa, dan butter. Asam myristat terdapat pada pala, biji palem, minyak kelapa, dan butter. Dan asam palmitat dan asam stearat terdapat pada tanaman dan hewan, sedangkan asam arachida terdapat pada minyak kacang tanah. Baiklah, selanjutnya itu adalah lemak tak jenuh, di mana lemak tak jenuh terbagi menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh ganda dan lemak tak jenuh tunggal. Di mana contoh lemak tak jenuh ganda adalah seafood dan ikan, sedangkan lemak tak jenuh tunggal adalah minyak zaitun, minyak canola, peanut oil, unggas, dan juga alpukat. Selanjutnya ini adalah contoh tabel dari lemak tak jenuh. Yang pertama yaitu asam monoleat, satu ikatan rangkap, asam palmiat dengan karbon skeleton 16:1, delta 9 dengan kandungan utama lemak, asam oleat 18:1, delta 9 dengan kandungan utama lemak alami, asam elaididat 18:1, delta 9 dengan keterangan hasil hidrogenasi dan lemak ruminasia, dan dua ikatan rangkap, asam linoleat yaitu 18:2, delta 9,12, jagung terdapat pada jagung, kacang tanah, biji kapas, kacang hijau, dan juga minyak nabati. Dan asam yelinoleat dengan 3 ikatan rangkap itu sebagian besar terdapat pada minyak nabati seperti evening promise oil and borage oil, sebagian kecil pada minyak hewani. Dan asam eloniat terdapat pada minyak biji rami. Dan asam arachidonat di mana terdapat 4 ikatan rangkap. Nah, terdapat pada lemak hewani dan minyak kacang tanah serta komponen penting penyusun fosfolipid pada hewan. Setelah itu ada asam timdonat di mana komponen penting dalam minyak ikan seperti minyak ikan cod, mackerel, menhaden, and salmon. Dan yang terakhir adalah asam serponat, di mana terdapat pada minyak ikan dan fosfolipid pada otak. Selanjutnya, setelah asam lemak, selanjutnya yaitu gliserolipid, di mana contohnya terdapat dalam tumbuhan. Dan setelah itu adalah gliserofosfolipid, di mana contohnya yaitu fosfatikolin, fosfatidiletonamin, asam fosfatidat, dan fosfatidiklikserol. Setelahnya adalah sphingolipid, merupakan turunan dari lipid. Sphingosine memiliki ekor hidrokarbon yang panjang dan daerah polar yang termasuk suatu gugus amino. Dan terakhir adalah fosfolipid atau listin, sama dengan fosfatidilkolin yang memiliki fungsi memudahkan pengangkutan asam lemak karena mampu membentuk emulsi, dimanfaatkan dalam industri pangan. Contohnya terdapat dalam hati, kuning telur, kacang, dan kedelai. Nah, ciri khusus lipid yaitu adalah lipid relatif tidak larut dalam air. Mereka larut dalam pelarut non-polar seperti ether, kloroform, metanol. Lipid memiliki kandungan energi tinggi dan di metabolisme untuk melepas kalori. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa contoh dari lipid dan juga ciri khususnya. Setelah ini saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dengan NIM D1B122059 kelas 02 ahli jenjang. Saat ini saya akan menjelaskan reaksi dari lipid. Reaksi dari lipid sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu reaksi pembentukan hidrolisis, reaksi saponifikasi atau penyambunan, dan reaksi hidrogenasi. Yang pertama, reaksi hidrolisis, di mana reaksi hidrolisis lemak adalah reaksi pecahnya lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Tujuan reaksi ini untuk menghasilkan asam, lemak, dan gliserol, karena setelah hasil reaksi keduanya akan terpisah membentuk dua fasa. Reaksi pembentukan hidrolisis adalah suatu reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Reaksi pembentuk lemak atau esterifikasi, asam lemak ditambah gliserol akan menghasilkan lemak ditambah air. Reaksi hidrolisis lemak, di mana lemak ditambah air akan menghasilkan asam lemak ditambah gliserol. Baik, berikut adalah contoh reaksi dari pembentukan hidrolisis, yaitu dari senyawa gliserid tristearat di mana ditambah dengan 3
Kenapa 3? Karena terdapat 3 stearat dan H2O, di mana H2O jika diionkan akan menjadi 3H+ dan ditambah 3 OH-, di mana OH- ini akan berikatan dengan C yang akan membentuk OH dan H+ ini akan membentuk COOH yang bersifat asam, di mana asam ini akan berbentuk menjadi 3C17H35COOH yang bersifat asam, yang berarti asam stearat. Yang kedua adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan, di mana reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol, di mana lemak ditambah basa kuat akan menghasilkan garam lemak atau sabun ditambah gliserol. Sabun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya sabun cuci, sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun mandi dan sabun kali. Yang ketiga adalah reaksi hidrogenasi, di mana reaksi hidrogenasi adalah reaksi yang terjadi antara molekul hidrogen H2 dengan senyawa kimia lain, di mana berfungsi untuk memutus ikatan rangkap yang terdapat dalam senyawa tersebut. Semakin sedikit jumlah ikatan rangkap, akan semakin meningkat kestabilan senyawa. Reaksi hidrogenasi tidak akan berlangsung tanpa bantuan katalis. Secara termodinamika, reaksi ini lebih disukai karena reaksi ini akan membentuk produk yang lebih stabil. Dengan kata lain, energi produk lebih rendah dibanding dengan energi reaktannya. Reaksi pembentukan melalui hidrogenasi bersifat eksotermik, artinya reaksi ini akan menghasilkan atau membebaskan panas yang dilepaskan tersebut dikenal dengan panas hidrogenasi atau energi hidrogenasi. Energi ini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat mudah atau tidaknya hidrogenasi terjadi secara termodinamis. Panas atau energi hidrogenasi beberapa golongan alkena dan alkuna bisa diperbandingkan dengan menghitung panas hidrogenasi melalui data panas pembentukan, yaitu panas pembentukan produk dikurangi panas pembentukan reaktan. Reaktannya dalam hal ini adalah senyawa yang dihidrogenasi, yaitu alkena atau alkuna dan gas hidrogen. Sedangkan produknya adalah hasil reaksi, yaitu bisa alkana atau alkena, dengan menganggap nilai panas pembentukan gas hidrogen adalah 0 atau tetap. Maka panas hidrogenasi biasa dihitung dari panas pembentukan produk dan reaktan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, NIM D1B12 2016. Saya berasal dari kelompok 7. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai lipid, yaitu produk-produk yang dihasilkan dalam bidang farmasi. Lipid dalam sediaan farmasi berlaku untuk minyak atau cair dan lemak atau padat. Digunakan untuk tujuan yang pertama, meningkatkan proses atau stabilitas formulasi bentuk fisika sediaan yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan atau menurunkan absorpsi selular atau sistemik obat dan formula. Yang ketiga, mencapai sasaran obat atau drug targeting pada lokasi kerja agar bermanfaat dan menjauhkan dari lokasi toksisitas. Yang terakhir, memperlambat atau mengontrol penghantaran obat atau formulasi. Lipid berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama minyak lemak, dan lilin. Asam lemak berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya, contohnya butter. Sedangkan asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya, contohnya olive oil, minyak zaitun, dan sera. Sumber dari lemak jenuh didapatkan dari lemak hewan, lemak susu, mentega, keju, minyak kelapa, margarin, krim, dan santan. Sedangkan sumber lemak tak jenuh didapatkan dari minyak kedelai, minyak ikan, dan minyak zaitun. Lipid dalam bidang industri digunakan sebagai bahan dasar pembuatan margarin, sabun, kosmetik, plastik, dan pembuatan cat. Sedangkan dalam bidang farmasi, lipid digunakan sebagai emulien, emulgator, basis salep, dan pelarut obat suntik. Itulah tadi pemaparan materi mengenai lipid tentang produk-produk yang dihasilkan dalam bidang farmasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfadijah Cahyuni Prisma Fajrianti, NIM D1B1222079, kelas 02 Ali Jenjang. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat produk dari lipid. Adapun manfaat produk lipid dalam industri yaitu margarin. Manfaat margarin yang pertama adalah sebagai zat pengemulsi kue. Hal ini dikarenakan margarin mampu menjaga kadar kestabilan antara air dan emulsi minyak dalam komposisi kue. Sabun. Sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci, baik pakaian, perabotan, badan, dan lain-lain yang terbuat dari campuran alkali dan triglisida dari lemak. Pembuatan cat. Suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah, memperkuat, atau melindungi bahan tersebut. Manfaat dalam bidang farmasi, contohnya yaitu emulien. Bermanfaat untuk menjaga kelembaban kulit serta menenangkan kulit yang kasar, kering, mengelupas, dan pecah-pecah. Emulgator merupakan komponen penting dalam formulasi sediaan emulsi untuk menghasilkan dan menjaga kestabilan emulsi selama penyimpanan dan pemakaian. Basis salep sebagai pembawa, pelindung, dan pelunak kulit yang melepaskan obat secara optimum atau tidak boleh merusak atau menghambat aksi terapi, serta cocok untuk penyakit dan kondisi kulit tertentu. Pelarut obat suntik digunakan untuk pelarut, pembawa, atau pengencer obat suntik yang telah dikemas dan steril.